Selamat siang, hari ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melaporkan perkembangan investigasi terhadap jatuhnya Lion Air PKLQP di perairan Tanjung Karawang pada 29 Oktober lalu. KNKT menyebut 3 hari sebelum terjadinya kecelakaan, Lion Air PKLQP telah mengalami gangguan sebanyak 6 kali sejak 26 Oktober 2018. Salah satu gangguan yang dialami oleh Lion Air PKLQP yakni berada di airspeed control. Rencananya KNKT akan melakukan rekonstruksi simulasi penerbangan terkait jatuhnya Lion Air PKLQP. KNKT merekomendasikan agar Lion Air kembali menekankan pentingnya implementasi secara manual agar pilot dapat mengambil tindakan melanjutkan atau tidak melanjutkan penerbangan. Selain itu, KNKT meminta dokumen penerbangan harus sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Pertama pertanyaan bagaimana dengan kemudian dari data perawatan pesawat sejak tanggal 26 Oktober tercatat ada 6 masalah dengan atau 6 gangguan yang tercatat di pesawat ini, yaitu terkait dengan airspeed dan altitude flag di sebelah kiri terjadi 3 kali, speed trim fail dan Mach trim fail terjadi 2 kali, dan indicated airspeed dan altitude disagree terjadi 1 kali, yaitu dalam penerbangan dari Denpasar ke Jakarta. Ini yang tercatat di buku perawatan pesawat atau Aircraft Maintenance Logbook. Ini KNKT sudah mendapatkan laporan atas tindakan perbaikan yang dilakukan oleh berbagai macam pihak, antara lain oleh Lion Air yang telah melakukan 9 tindakan keselamatan atau safety actions. Batam Aeroteknik sebagai institusi yang melakukan perbaikan pesawat sudah melakukan 2 tindakan keselamatan. Boeing sudah melakukan 2 tindakan keselamatan. Kemudian Federal Aviation Administration atau FAA juga melakukan 2 tindakan keselamatan. Dirjen Perhubungan Udara Republik Indonesia juga melakukan 2 tindakan keselamatan. KNKT mengakui atau menilai bahwa tindakan keselamatan yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak ini relevan dengan keadaan atau kejadian dan dapat memperbaiki keselamatan di kemudian hari. Namun demikian, KNKT melihat masih ada beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki. Untuk itu KNKT mengeluarkan 2 safety recommendation di dalam preliminary report ini kepada Lion Air. Yang pertama adalah agar Lion Air menekankan kembali implementasi dari manual yang mereka miliki, yaitu operation manual, yang diharapkan dapat memperbaiki budaya keselamatan dan pilot dapat mengambil tindakan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan sebuah penerbangan. Ini terkait dengan penerbangan Denpasar Jakarta, di mana pilot memutuskan untuk terus melanjutkan penerbangan sampai Jakarta. Rekomendasi yang kedua adalah KNKT meminta agar dokumen penerbangan harus sesuai isinya dengan kondisi yang sesungguhnya. Jadi di weight and balance sheet tercatat pramugarinya 5, padahal sesungguhnya pramugarinya 6. Jadi ini yang kita minta kepada Lion Air. Untuk proses selanjutnya dari investigasi, jadi angle of attack sensor yang dilepas di Bali saat ini sudah berada di KNKT. Ini akan dibawa atau dilakukan tes, yaitu 1 CT scan yang akan dilakukan di Chicago guna untuk melihat kondisi di dalamnya, apakah ada misalignment atau pemasangan yang tidak sesuai. Kemudian juga untuk dilakukan pembongkaran, atau jadi sensor ini akan dibongkar, dilihat apakah ada kelainan-kelainan yang berdampak pada
masalah-masalah di penunjukan di pesawat. Kemudian investigasi akan merencanakan melakukan rekonstruksi penerbangan yang mengalami kecelakaan di engineering simulator, fasilitas yang dimiliki oleh Boeing karena sebagai pabrik pembuat pesawat. Ada beberapa exercise yang akan dilakukan, salah satunya adalah merekonstruksi kecelakaan ini berdasarkan data FDR. Sudah ada korespondensi CNN Indonesia Albi Pratama di kantor KNKT. Albi, selamat siang. Tadi KNKT sudah menyampaikan sejumlah hal termasuk apa langkah investigasi lanjutan yang akan dilakukan setelah tadi dilaporkan hasil investigasi awal. Kemudian apakah ada informasi bagaimana dengan kelanjutan pencarian cockpit voice recorder untuk melengkapi investigasi yang dilakukan oleh KNKT? Ya, selamat siang Elvira. Sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi, Komite Nasional Keselamatan Transportasi yaitu KNKT yang juga berada di bawah Kementerian Perhubungan ini melakukan konferensi pers terkait dengan laporan awal dari investigasi yang telah dilakukan selama beberapa waktu terakhir sejak FDR atau Flight Data Recorder yang ditemukan di perairan Tanjung Pakis, lokasi dari jatuhnya pesawat Lion Air JT610 PKLKP ini jatuh pada tanggal 29 Oktober 2018 yang lalu. Dari hasil investigasi yang disampaikan kepada kami semua tadi yang ada di sini menyatakan bahwa memang ada sedikit ataupun ada beberapa parameter yang sampai saat ini masih menjadi fakta ataupun sejumlah data-data walaupun sampai saat ini masih belum bisa disimpulkan ataupun dianalisa sebenarnya hal-hal apa saja yang memungkinkan pesawat Lion Air JT610 ini bisa mengalami kecelakaan seperti itu. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh subkomite keselamatan penerbangan yaitu Kapten Nur Cahyo Utomo mengatakan bahwa ada sejumlah miss ataupun ketidaksesuaian antara sensor yang dimiliki pesawat dengan alat baca indikator yang berada di ruang kokpit, baik itu yang nantinya dibaca oleh pilot ataupun dibaca oleh co-pilot, di mana ada dugaan kerusakan pada AOA atau angle of attack yang memang alat ini adalah untuk membaca aliran udara ataupun moncong pesawat ketika melewati sebuah ketinggian udara seperti itu. Dan ada perbedaan indikator AOA antara yang ada di sebelah kiri dengan yang ada di sebelah kanan sebesar 20 derajat. Jadi AOA itu menunjukkan bahwa pesawat yang sedang berjalan ataupun terbang dengan posisi lurus ini terbaca sedang menanjak, sehingga alat AOA ini kemudian disampaikan kepada alat lainnya yaitu automatic trim down sehingga pesawat tersebut menukik seperti itu secara otomatis untuk menstabilkan pesawat. Padahal memang pesawat pada saat itu kondisinya sedang stabil. Sehingga ada tindakan yang dilakukan oleh pilot Lion Air JT610 untuk menstabilkan pesawat dengan melakukan trim up seperti itu. Sehingga aktivitas trim down dan juga trim up selama penerbangan ataupun selama beberapa puluh kali ini terjadi sampai akhirnya pesawat tersebut mengalami stall ataupun jatuh di kawasan perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat seperti itu. Dan inilah yang nantinya masih akan terus diinvestigasi sebenarnya penyebab awalnya adalah kerusakan di AOA-nya ataukah ada di mesin otomatisnya. Karena memang pada penerbangan sebelumnya Elvira, yaitu penerbangan pesawat JT610 PKLKP ini dari Bandara Udara Igusti Ngurah Rai Bali menuju ke Jakarta juga mengalami hal serupa, di mana sensor AOA ini membaca hal yang sama sehingga mengakibatkan automatic trim down ini juga harus menurunkan pesawat, sehingga pilot tersebut memutuskan untuk mematikan alat otomatis tersebut sehingga melakukan penerbangan secara manual hingga akhirnya selamat sampai di Jakarta. Dan inilah yang akan terus dipelajari oleh pihak KNKT yang dibantu oleh NTSB atau National Transportation Safety Board dari Amerika Serikat, lalu juga dibantu oleh tim keselamatan transportasi dari Singapura dan juga Australia, dan juga produsen pesawat sendiri yaitu Boeing yang memang menciptakan pesawat Boeing 737 MAX 8 yang merupakan jenis pesawat yang jatuh tersebut. Sehingga nantinya akan bisa disimpulkan dalam jangka beberapa bulan ke depan apa penyebab pastinya pesawat ini mengalami kecelakaan. Dan untuk langkah selanjutnya untuk melengkapi investigasi lanjutan yang akan dilakukan Elvira, bahwa KNKT akan kembali melakukan proses pencarian salah satu bagian black box lainnya yaitu CVR ataupun cockpit voice recorder yang memang berisi tentang percakapan terakhir antara pilot dengan co-pilot, pilot dengan ATC dan juga pilot dengan kru kabin terkait dengan apa saja masalah yang mereka hadapi selama penerbangan sampai akhirnya mereka mengalami kecelakaan. Dan itu nantinya ada parameter-parameter yang bisa disatukan dengan FDR yang sudah ditemukan sebelumnya. Tetapi memang masih ada kendala yang dihadapi oleh KNKT untuk melakukan proses pencarian. Di antaranya adalah belum adanya kapal yang bisa mumpuni untuk melakukan proses pencarian karena memang
ada beberapa spesifikasi kapal-kapal yang dibutuhkan oleh KNKT. Yang pertama adalah kapal yang memiliki kemampuan untuk bisa steady di perairan tanpa menggunakan jangkar, karena dikhawatirkan ini jangkar bisa merusak pipa milik dari Pertamina, karena memang lokasi jatuhnya pesawat Lion Air ini dekat sekali dengan pipa dari bahan bakar milik Pertamina. Lalu yang kedua adalah dibutuhkannya kapal yang bisa memiliki daya angkut ataupun kren yang cukup bisa mengangkat beban lebih berat, karena kemarin pihak KNKT memiliki kapal yang hanya bisa mengangkat sekitar 2 ton saja, sehingga masih dibutuhkan beberapa alat ataupun kapal dengan kren yang kuat. Dan yang terakhir adalah kapal yang bisa melakukan vakum dari lumpur yang memang tersebar di area jatuhnya pesawat, karena ketebalan lumpur ini ada di sekitar 1 sampai dengan 2 meter, Elvira, sehingga menyulitkan tim untuk mencari keberadaan dari CVR sendiri yang tertutup oleh lumpur, sehingga dibutuhkan adanya vakum untuk melakukan pencarian tersebut. Dan memang koordinat yang pada saat itu ditemukan oleh pihak Basarnas dan juga KNKT pada saat proses pencarian itu masih disimpan oleh KNKT, sehingga diharapkan tidak bergerak posisi dari temuan ping locator ataupun sinyal yang diberikan oleh CVR tersebut di perairan Tanjung Pakis, dan diharapkan dalam waktu ke depan ini bisa ditemukan, walaupun saat ini sudah tidak ada sinyal yang mungkin bisa diberikan lagi dari CVR ataupun black box yang saat ini masih dicari oleh KNKT. Begitu, Elvira. Ya, Albi, kita tahu tadi tidak hanya awak media saja, tapi sejumlah perwakilan keluarga juga hadir di kantor KNKT dan ikut mendengarkan penjelasan dari KNKT. Bagaimana respon pihak keluarga korban? Ya, Elvira, beberapa dari anggota keluarga memang tadi sempat datang ke sini juga menanyakan kepada pihak KNKT terkait dengan hal-hal yang memang masih menjadi pertanyaan-pertanyaan dari pihak keluarga, seperti misalnya sebenarnya harus seperti apa penerbangan yang berada di Indonesia dari segi prosedur dan lain sebagainya, dan apa tindakan KNKT yang harus dilakukan. Sehingga tadi KNKT juga menjelaskan bahwa ada 2 tindakan yang dihasilkan dari investigasi awal kecelakaan pesawat Lion Air JT610 ini, sehingga KNKT ini memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pihak Lion Air selaku maskapai yang memang mengalami kecelakaan. Ada 2, Elvira, kalau misalnya boleh saya sebutkan. Yang pertama adalah meminta kepada pihak Lion Air untuk memperhatikan operation manual yang diharapkan ini bisa menjaga keamanan penerbangan, dan tentu ini diserahkan kepada pihak pilot terkait dengan keputusannya. Jika memang mengalami masalah pada awal penerbangan, pilot ini bisa diberikan keleluasaan ataupun hak untuk memutuskan apakah penerbangan ini bisa dilanjutkan atau tidak terkait dengan masalah yang ada. Lalu yang kedua adalah terkait dengan KNKT juga meminta dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pihak maskapai Lion Air pada saat penerbangan ini harus sesuai dengan yang tercatat dengan yang direalisasikan. Misalnya pada saat penerbangan kemarin, di dokumen itu tercatat pramugari berjumlah 5 orang, sedangkan yang on board tertulis 6 orang, dan hal inilah yang harus diperhatikan terkait dengan keamanan dan juga keselamatan di penerbangan-penerbangan yang ada di Indonesia selanjutnya. Dan kemarin juga pada tanggal 27 November 2018, Elvira, pihak dari KNKT ini di 2 tempat sekaligus, di Kementerian Perhubungan Jakarta dan juga di Pangkal Pinang, ini melakukan pertemuan tertutup dengan pihak keluarga untuk menyampaikan hasil investigasi awal yang tadi juga disampaikan, karena memang KNKT merasa pihak keluarga adalah pihak paling utama untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai penyebab ataupun hasil investigasi awal yang terjadi pada pesawat yang menimpa anggota keluarga mereka, sehingga mereka bisa lebih merasa diperhatikan dan juga dihormati seperti itu, dan baru kemudian diberikan kepada awak media, dan kemudian nantinya akan ada lanjutan-lanjutan proses investigasi yang akan dilakukan, terutama setelah CVR ataupun cockpit voice recorder yang memang sangat dibutuhkan informasinya untuk melakukan investigasi terkait jatuhnya pesawat Lion Air JT610 PKLKP ini. Elvira. Baik, Albi, terima kasih informasi Anda langsung dari kantor KNKT.